Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran Linux Administrator, di mana pada pertemuan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghosting sebuah web yang kita buat di server sendiri. Nah, biasanya server yang sifatnya secara lokal area network. Artinya server ini hanya bisa diakses di jaringan lokal. Tentunya ada beberapa aplikasi atau beberapa website yang memang notabene dibuat hanya untuk jaringan lokal dan tidak dipublikasikan. Seperti apa contoh-contoh websitenya? Misalkan seperti website untuk absensi karyawan, lalu inventory barang, lalu website yang berbasis aplikasi lainnya. Nah, tentu konyol gitu ya, di saat seseorang atau perusahaan membuat sistem absensi karyawan lalu di-hosting di web dan bisa diakses oleh siapapun, berarti karyawan bisa melakukan absensi di luar kantor ataupun di luar dari kawasan kantor tersebut. Nah, tentu untuk aplikasi berbasis website ini lebih cocok ditanam secara lokal area network. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan contoh bagaimana menghosting sebuah web yang kita buat ke server kita sendiri. Nah, sebelum tahap ini ada banyak sekali tahap-tahapannya yang harus kalian lalui ya. Yang pertama, kalian harus menginstal yang namanya sebuah server. Nah, nanti akan ada di deskripsi video saya. Lalu setelah kita menginstal, yang kedua, kita harus konfigurasi IP address. Ya, konfigurasi IP address untuk server itu sendiri. Lalu yang ketiga, setelah kita setting IP, maka kita harus membuat sebuah akses repository untuk mendownload kebutuhan aplikasi server. Karena server kita pada dasarnya seperti handphone kosong. Ya, dimana ketika kita beri handphone tidak ada aplikasi WhatsApp, tidak ada Instagram, tidak ada misalkan BBM gitu ya, atau BlackBerry Messenger, tentunya harus kita install melalui Play Store. Nah, sama seperti server. Berarti repository itu ibaratnya Play Store-nya si server. Lalu setelah kita mencoba membuat sebuah koneksi ke repository, lalu yang keempat, kita harus membuat sebuah web server. Nah, tentunya web server ini tidak sah atau tidak bisa dibilang tidak baik, tidak bagus kalau URL-nya kita menggunakan domain IP. Maka kita harus membuat sebuah penamaan dari IP address menjadi sebuah domain, namanya DNS server. Lalu setelah DNS, maka yang kelima, kita akan menggunakan metode FTP, yaitu File Transfer Protocol, di mana File Transfer Protocol ini berfungsi untuk mengupload sebuah dokumen website ke dalam sebuah sistem web server yang kita miliki secara lokal. 5 tahap ini harus kita penuhi. Nah, silakan kalian review kalau kalian baru lihat video saya yang ini, bagaimana cara menghosting di web sendiri. Bisa kalian ikuti dulu langkah-langkahnya di 5 video tersebut. Nanti akan saya lampirkan di deskripsi video. Oke, sebelumnya di sini saya sudah membuat menyalakan sebuah server dan juga sudah menyalakan sebuah klien. Oke, kita tengok dulu servernya. Nah, ketika kita ingin mengakses sebuah web, ya, kalau kita membuat secara domain atau secara lokal, atau kalian adalah seorang programmer, ketika kalian membuat website, maka kalian akan menjalankannya di localhost, gitu ya. Artinya untuk pembuat atau untuk menjalankan aplikasi berbasis HTML. Nah, sedangkan untuk localhost yang di server itu adanya di mana? Ya, kalau kita lihat ls seperti ini, masuk ke root ya, ls kosong, nggak ada isinya, maka kita harus masuk ke cd var seperti ini. Ketika kita sudah masuk ke var, maka kita ke ls spasi. Nah, di sini ada folder yang namanya www.
Nah, folder www ini adalah tempat kita meletakkan semua skrip website kita. Kita detailkan ls spasi min l, maka di sini akan muncul informasi ya. Lihat yang kita ketahui www untuk hak aksesnya. Hak aksesnya masih ingat hak akses yang sebelumnya sudah kita pelajari di materi Linux Administrator ya. Kalau kita perhatikan di sini ada D R W X, kita pisah, lalu ada R min X, lalu ada R min X. Nah, apa maksudnya? Untuk yang pertama ini ya, untuk DRWX, D itu artinya directory atau folder. Sedangkan kalau file itu nanti ada lagi ya. Nah, D itu adalah directory, ini adalah owner. O ya, artinya yang mempunyai hak akses kita sendiri atau admin si server. Dia bisa bisa menulis, bisa membaca dan juga mengexecute. Sedangkan untuk grup di sini ya, saya pisah dulu. Untuk yang grup yang kedua ini adalah grup. Nah, grup di sini dia hanya bisa membaca grup ya. Lalu sedangkan untuk yang lain atau other ya, other gitu ya, atau other di sini sama, dia hanya bisa membaca. Nah, berarti intinya server kita dan klien kita dengan menggunakan FTP maka masuknya ke sini aksesnya. Nah, kita ubah dulu hak aksesnya supaya kita bisa mengupload dokumen. Nanti kita akan lihat perbedaannya. Ini belum saya apa-apakan dulu sebelumnya, ini dulu untuk hak akses sebelumnya sudah saya jelaskan. Oke. Nah, selanjutnya ya, pastikan kita sudah terkoneksi ke internet ya. Pastikan kita sudah terkoneksi internet klien kita. Klien kita seperti ini, kita buka CMD. Lalu kita ping dulu ke server kita 192.168.1.10. Nah, sudah terkoneksi. Ingat ya, IP ini sudah saya setting sebelumnya dan ada di video saya sebelum-sebelumnya. Lalu kita ping dengan menggunakan domain 8888. Nah, pastikan kalian sudah terkoneksi ke internet. Nah, ini saya lupa ya. Untuk memberi akses internet ke klien, maka kita harus mengaktifkan firewall NAT-nya. Ya, Network Address Translation. Nah, kalau sudah, kita ping dengan menggunakan domain google.com. Nah, sudah ketemu juga, sudah bisa. Artinya di sini saya sudah mendapatkan akses internet. Pak, bagaimana kalau ternyata setelah saya hidupkan atau sebelumnya saya matikan kembali ternyata tidak dapat akses internet? Maka kalian coba cek di konfigurasi di video saya sebelumnya tentang NAT. Nah, pastikan kalian harus mengaktifkan dulu untuk size controlnya. Nah, ini. Ya, masuk ke root, lalu kalian ketik sudo spasi size ctl min p kecil. Ini untuk mengaktifkan konfigurasi size controlnya. Selanjutnya masukkan lagi untuk masquerade-nya sudo spasi iptables nat post routing min s lalu masquerade ya, masukin lagi untuk masquerade ya, kita aktifkan lagi. Nah, ini bila mana kliennya tidak dapat kondisi internet sedangkan kalian sudah men-setting NAT sebelumnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya. Di sini saya tidak membuat website tapi saya akan menggunakan website yang sudah ada ya. Kita pilih Mozilla Firefox-nya
anggap aja saya seorang IT Linux administrator, lalu bagian pemrogramannya ada lagi gitu ya. Jadi tugas kita tidak bikin websitenya, tapi anggap aja sudah jadi websitenya gitu ya. Nah, di sini saya akan mengambil website yang sudah jadi gitu ya. Oke. Aplikasi website inventory barang. Nah, kita lihat. Oke, di sini ada notifikasi ternyata. Oke, di sini saya akan mengambil contoh dari situs www.malesngoding.com, aplikasi gratis. Nah, nanti ini akan saya copy dan akan saya letakkan di URL. Sebelumnya saya minta izin kepada Males Ngoding untuk memakai aplikasinya ya. Saya minta izin untuk penggunaan aplikasi yang di-share oleh Males Ngoding. Nah, silakan kalian download. Di sini dia itu memberi contoh ya untuk website dengan nama websitenya ini nantinya adalah aplikasi penjualan dengan PHP dan MySQL gratis. Nah, yang gratis-gratis dulu aja karena sebagai sampel, sebagai contoh. Nah, silakan kalian nanti download di sini di bawah. Nah, ini ada downloadnya. Ada downloadnya. Nah, kalau sudah masuk ke GitHub. Nah, untuk mendownload dari script si Males Coding ini, kalian pilih kodenya. Lalu ada download zip. Nah, lalu kita save filenya, tidak terlalu besar. Ukurannya hanya 700 kiloan. Nah, ini kebetulan saya sudah download sebelumnya. Nah, ini hasil ekstrakannya. Nah, bagaimana Pak cara ekstraknya? Ya udah, klik kanan, ekstrak all saja. Kita next. Nah, nanti di sini tempatnya, lalu di next aja. Nanti ini adalah hasil dari ekstrakan website itu sendiri. Nah, ini ya dari Males Ngoding. Nah, ini adalah website ya berupa script dari sebuah website di mana ada database-nya yaitu ada SQL file. Nah, ini adalah database-nya. Lalu ada panduan install gitu ya. Dan juga di sini ada indeks. Nah, kenapa website ketika kita mengklik www.facebook.com atau segala apapun masuknya website, tiba-tiba dia langsung bisa masuk ke home. Nah, itu karena adanya file index. Ingat, di sini kita punya database ya. Database kita apa? Lihat nih database kita. Database kita seperti ini. 192 168 110 PHP MyAdmin. Nah, ini adalah database kita. Username-nya root. Ingat, passwordnya adalah password. Ini sudah kita buat sebelumnya. Password. Nah, di sini saya sudah ada database-nya ya. Anggap aja saya nggak ada. Saya delete dulu database-nya. Database Males Ngoding. Lalu saya drop. Yes. Oke, anggap aja saya belum ada database-nya. Nah, ketika kita masuk ke PHP admin, usernya root, passwordnya password. Nah, setiap database ya, mana nih? Setiap database, nah ini
pasti memiliki akses untuk masuk ke database-nya. Ada di admin biasanya, lalu di config kita lihat config. Nah ini ya, localhost, usernya root, passwordnya harus kita ganti dulu password untuk mematch ya, atau menyamakan antara user yang ada di program dan juga user yang ada di server kita. Ini kuncinya kalau kalian adalah seorang IT support, IT administrator gitu. Jangan lupa harus menggantikan dulu URL ke localhostnya sesuai dengan nama user dan password server kalian dalam mengakses localhostnya. Kalau udah di file, di save dulu supaya usernya itu bisa mengakses ke server kita. Oke, pastikan ada di config ya, di config. Nah, kalau sudah, nah ini semua, file ini semua akan kita pindahkan ke dalam foldernya www. Masih ingat caranya kemarin? Nah, di sini saya memakai yang namanya FTP atau File Transfer Protocol, di mana sebelumnya saya sudah mengaktifkan FTP-nya dengan menggunakan Samba. Oke, sekarang kita ke Windows R, kita tembak 192, 168, 110. Nah, di sini ada upload web. Nah, upload web ini akan kita targetkan dan sudah kita targetkan pada folder www. Kita buka ya. Nah, mungkin kalian ada foldernya index ya, karena itu bawaan. Sementara saya kosong karena sudah saya hapus. Nah, coba sekarang kita akan copy, kita akan pindahkan aplikasi penjualan ini. Kita copy, Ctrl C, lalu kita pindahkan ke upload web. Nah, dengan bukan, lihat ya, ada IP lalu nama folder. Cannot create and replace, access is denied. Artinya kita tidak diizinkan untuk mengopi ke sistem ini. Nah, kenapa seperti itu? Yang saya bilang sebelumnya, karena hak akses kita masih terbatas untuk si www. Nah, sekarang kita pindahkan dulu untuk hak aksesnya. Oke, saya clear dulu, masuk ke var. Nah, kita ketik chmod spasi kode akses, biasanya 777, kita buka semua untuk folder www. Enter. Oke, chmod ya. O-nya 1 ternyata. Tuh, 2, 3 www. Oke, ls spasi min l. Nah, sekarang www saya sudah stabilo warna hijau. Artinya sudah dapat saya copy. Nah, sekarang coba saya akan kembali paste di sini. Lihat Samba Ubuntu ya. Kita paste di sini. Nah, sudah bisa mengcopy ke folder www-nya seperti ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan di sini, kita masuk ke cd spasi www. Masuk, kita ls, lihat sama filenya. Artinya sudah masuk ke folder www. Kita cek lagi admin, lalu config. Kita cek lagi sudah benar untuk user phpMyAdmin-nya, root dan juga password. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah database. Nah, di sini ada database sebelumnya sudah jadi dan kita ingin mengupload database-nya ke database server kita. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita masuk ke phpMyAdmin. Sebelum kita mengupload database, sebaiknya kita harus buat dulu nama database-nya. Ingat, nama database di sini harus sama namanya dengan database yang ada di sini. Ya, ini malas ngoding kios misalkan. Nah, harus sama dan juga sensitive case. Artinya apapun tulisannya, huruf besar, huruf kecil harus disamakan. Ini malas ngoding
underscore kios. Oke, kita buat malas ngoding underscore kios. Oke, lalu kita klik. Nah, sudah ada malas ngoding kios ini, kita buka database-nya. Kita masuk ke database-nya malas ngoding, ya. Baru kalian more, lalu cari import. More, cari import. Nah, seperti ini cara memasukkan database. Harus dibuat dengan nama yang sama terlebih dahulu. Kalau namanya berbeda, tabelnya tidak akan masuk. Ini ya. Malas ngoding, open, lalu kita go. Nah, otomatis semua fieldnya sudah terisi tabelnya. Tabelnya sudah ada di database ngoding. Ini nama database-nya dan ini tabelnya. Ya, di dalam tabel terdiri dari beberapa field. Nah, ini. Ya, database-nya sudah masuk ke server kita. Lalu websitenya juga sudah masuk di server kita. Nah, ini. Sudah masuk di server kita. Selanjutnya kita akan coba menggunakan IP 192.168.1.10. Kita enter. Nah, di sini sekarang saya sudah punya website sendiri ya. Websitenya sudah berhasil di server kita sendiri, bukan server nyewa ya. Lalu username-nya malas ngoding. Kita copy aja. User dan passwordnya kita samain. Passwordnya malas ngoding. Login. Nah, kita sudah masuk ke berandanya website kita. Nah, tentunya ini cara mengupload website di server kita sendiri. Tadi sudah dilihat langkah-langkahnya dengan sistem FTP, File Transfer Protocol. Data barang, kita lihat di sini ada data barang. Pak, kenapa pakai IP nggak pakai domain? Bisa sebenarnya domain, tapi saya lupa domain garuda.com. Sebelumnya ini ada yang make ternyata akses internetnya. Ya, artinya nah ini publiknya udah ada yang make ya. Ini adalah jaringan publik, jadi dia ngebaca ke jaringan publik. Nah, kalau kalian mau membuat sebuah domain, saran saya jangan memakai domain yang sudah ada di publikasi. Misalkan tinggal kita tambahin domainnya karyawan.garuda.com. Nah, seperti itu. Atau inventory garuda.com. Lebih menciri khas untuk lokal kalian. Nah, karena sini sudah terlanjur, saya dengan membuat nama garuda.com, ternyata sudah ada nama garuda.com. Ya, mau nggak mau, sekarang saya akan mematikan yang namanya name server yang ada DNS server untuk Google. Tujuannya supaya DNS saya bisa kebaca dan dia nggak akan bisa ngebaca DNS. Ya, kekurangan ini hanya mencoba aja ya. Kekurangannya apa? Kita tidak akan bisa mengakses internet keluar. Nah, ini akan saya matikan dulu. Oke, saya close. Nah, sekarang garuda.com. Pastikan bisa ngeping dulu ke CMD. Ping garuda.com. Nyambung garuda.com. Nah, sekarang tinggal kita pilih domainnya saja. Ini agak lama ya. Kalau mau di historinya kita clear dulu. Nah, yang cowok-cowok tahu nih cara clear history. Bagaimana caranya? Today, clear now. Oke, kalau sudah, kita masuk dengan menggunakan domain garuda.com.
Oke, saya close dulu. Ya, kita akan mencobanya dengan menggunakan yang baru. Kita buka Mozilla Firefox-nya. Lalu kita ketik garuda.com. Nah, sudah masuk dengan menggunakan domain. Saya kecilin dulu biar cakep. Nah, ini ya, sudah masuk ke website pribadi kita, garuda.com. Nah, demikian cara untuk mengupload ataupun menghosting sebuah website di server kita dengan menggunakan metode FTP, File Transfer Protocol Samba. Jangan lupa ada beberapa konfigurasi yang harus kalian lakukan di codingan websitenya, yaitu untuk akses ke website menyesuaikan dengan user PHP MyAdmin kita. Oke, sekali lagi kita akan mencobanya lagi. Malas ngoding. Nah, seperti ini. Login. Nah, ini adalah akses yang dapat dijalankan hanya secara lokal. Artinya hanya di dalam ruangan kantor itu aja kalau kita mau mengakses data gudang, data inventory ini. Pak, lalu bagaimana Pak? Saya kan punya kantornya banyak. Kantor saya ada di Bandung, ada di Surabaya, ada di Palembang, ada di Kalimantan. Sementara server saya ada di pusat. Nah, itu beda lagi ceritanya. Kalau kalian sebagai seorang IT, maka kalian perlu membuat yang namanya VPN atau Virtual Private Network agar kalian dapat menghubungkan jaringan lokal yang berada di tempat yang berbeda-beda, seolah-olah itu adalah jaringan lokal dan tidak bisa diakses juga di luar kantor Bandung, di luar kantor Surabaya, di luar kantor Palembang. Maka dengan menggunakan jalur VPN atau Virtual Private Network. Oke, terima kasih sekali lagi untuk kios malas ngoding ya. Saya pinjam websitenya untuk konten saya ya, karena saya sebenarnya ada website tapi tidak mungkin saya hosting gitu ya. Oke, sekian dari saya untuk materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.